Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini, baik teman-teman yang hadir langsung di sini maupun yang menyimak melalui streaming ataupun TV kabel dari TV kita, radio kita. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam semangat menuntut ilmu, bertalabul ilmi, di mana banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang belum menyadari bahwa menuntut ilmu bagian dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim, yang laki maupun perempuan. Sehingga marilah kita syukuri kemudahan yang Allah berikan dalam kita menunaikan kewajiban ini. Semoga demikian pula saudara-saudara kita dimudahkan untuk mereka juga melaksanakan kewajiban bertalabul ilmi. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada buku Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, yaitu penjelasan akan buku pelajaran-pelajaran penting untuk masyarakat umum, yaitu standar minimal yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim muslimah. Karena kebanyakan masyarakat Islam adalah masyarakat awamnya, masyarakat umumnya. Penuntut ilmunya, apalagi ulamanya, tentu adalah jumlah yang kecil. Maka jumlah yang besar ini dari masyarakat umum punya kewajiban-kewajiban minimalis yang harus mereka ketahui. Di antara yang sudah disebutkan adalah mereka menghafalkan dari surat apa? Al-Zalzalah sampai surat An-Nas sebagai bekal mereka menunaikan sholat. Tapi itu pun kalau dikurangi sebagiannya pun tidak masalah. Ketika ada seorang sahabat, apa kisahnya sebelumnya, mencukupkan dengan membaca surat Al-Zalzalah, tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kemampuannya ya di situ.
Oleh karenanya disebutkan di sini sedikit penjelasan tentang surat-surat ini, dan kita masih dalam pembahasan surat Al-Fatihah. Di halaman 14 terakhir kita membaca firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita katakan sebelumnya, ketika kita mengatakan meminta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, maka petunjuk kepada jalan yang lurus ada dua macam. Apa itu? Hidayatun ila tariq wa hidayatun fit tariq. Petunjuk menuju jalan yang lurus dan petunjuk di jalan yang lurus. Setelah kita tahu jalan yang lurus, kita juga butuh bimbingan dalam kita menempuh, meniti jalan lurus tersebut. Kemudian Allah memerintahkan atau mengajarkan kepada kita apa itu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Sehingga kalau kita fahami sederhana, orang yang bisa meniti jalan yang lurus adalah orang yang telah Allah karuniakan nikmat. Bahkan inilah karunia nikmat yang terbesar. Kenapa? Karena kalau nikmat yang sering diinginkan manusia, harta benda, kesehatan, kedudukan, kesenangan duniawi, itu Allah berikan bagi siapa? Yang mukmin maupun yang kafir, yang beriman maupun yang tidak beriman, semua dikasih. Bahkan kalau kita melihat orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir, apa? Kelihatannya lebih menyenangkan hidup mereka, tanpa aturan, tanpa batasan, kekayaan juga luar biasa. Tapi ternyata kalau kita mau renungkan sesuatu, kalau semua orang memilikinya, berarti sesuatu itu nilainya mahal atau murah? Murah. Karena semua orang bisa memiliki. Ini kadang yang dilupakan orang. Kalau cuma punya harta, semua orang bisa punya harta. Sehat, semua orang bisa sehat. Tidak ada kriteria tertentu. Tapi apa petunjuk? Apakah semua orang mendapatkannya? Dapat enggak semua orang? Tidak. Dan kalau kita browsing, ini sering saya jadikan bahan untuk pengantar dalam kajian-kajian di masyarakat umum. Kalau kita browsing, ternyata jumlah kaum muslimin itu hanya berapa? Seluruh dunia. Ada yang bertanya, iseng browsing, 20,sekian%. Berarti sebenarnya kaum muslimin ini mayoritas atau minoritas? Mayoritas kalau dilihat di Indonesia. Tapi aslinya di seluruh dunia kita ini minoritas. Nah, ini yang kadang membuat kita di Indonesia itu tidak merasakan itu. Karena memang mayoritas depan rumah, kanan kiri semuanya muslim. Khususnya kita di Jawa, di Indonesia bagian barat, begitu ya. Tapi ternyata kalau kita perhatikan seluruh orang yang hidup saat ini, yang dijadikan Allah muslim itu hanya 1 dari 5. Berarti seseorang itu dipilih mendapatkan petunjuk itu pilihan. Dia sesuatu yang mahal.
Karena dipilih dari 5 hanya satu yang dipilih. Maka berarti dia itu sedang diberikan nikmat yang sebenarnya. Dan selalu saya mengatakan sedang diberi nikmat. Kenapa? Ada yang masih ingat penjelasan penambahan kata sedang ini? Waalaikumsalam. Kenapa kita ini mengatakan sedang diberi nikmat? Kenapa kira-kira? Iya. Apa? Tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Tadi dua-duanya sama. Jadi kita tidak tahu kapan nikmat tersebut bisa dicabut. Sebagaimana tabiat nikmat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita punya nikmat sehat. Bisa terambil nggak nikmat sehat tersebut? Bisa. Sewaktu-waktu kita jatuh sakit. Nikmat kekayaan bisa dicabut nggak? Bisa. Orang kaya raya kemudian apa, jatuh miskin, bangkrut, pailit. Maka yang perlu diingat pun demikian dengan apa? Nikmat Islam ini. Sayangnya ini nggak disadari banyak orang yang sudah apa? Dipilih jadi orang Islam. Wong dari 5 dia itu dipilih jadi salah satunya saja. Dan apa? Setelah dipilih jadi orang Islam, diberi nikmat yang luar biasa ini, mungkin nggak nikmat itu dicabut? Mungkin. Kapan itu? Apa penyebabnya? Apa penyebab nikmat itu dicabut? Tidak bersyukur. Ini poin yang seharusnya setiap kita menyadari. Jelas Allah memberikan ancaman, memberikan janji, targhib, dan memberikan apa? Ancaman di sisi yang lain. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mau bersyukur, aku akan tambah. Tapi sebaliknya ada ancamannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingkar, gak mau bersyukur, azabku sangat keras. Tidak mensyukuri nikmat Islamnya ini, Allah bisa cabut. Disitulah seharusnya setiap kita itu punya mindset, punya cara pandang, pola pikir. Apa? Nikmat Islam ini kalau tidak saya syukuri, bisa Allah cabut. Dan siapakah orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan besar itu? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, yakni para nabi, orang-orang yang siddiq yaitu jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Maka kalau kita ingin masuk golongan yang menapaki siratal mustaqim, maka kita harus menjalani jalannya siapa? Para nabi, orang-orang yang jujur, jalannya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bahkan sampai mereka meninggal dalam keadaan apa? Mati syahid, atau orang-orang baik secara umum. Dan mereka itulah adalah teman menyertai yang paling baik. Al-Imam Ibnu Mubarak
sering menyendiri membaca kitab. Dan beliau mengatakan, ana ma'as sahabah. Orang yang mau membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca penjelasannya, pada hakikatnya dia sedang bersama siapa? Bersama Nabi, bersama para sahabat, bersama para ulama, bersama orang-orang baik yang mendahului kita. Karena ketika kita mendapatkan ilmu mereka dan kemudian ilmu itu kita praktekkan, ya kita itu sedang membersamai mereka, dan mereka pun sedang membersamai kita, yaitu orang-orang yang menyatukan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Karena merekalah yang diberikan nikmat, yaitu orang-orang yang berilmu dan beramal. Inilah nikmat terbesar. Orang dikarunia apa? Ilmu, dan diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Berarti dari sini kita berlindung dari dua sifat. Kalau ada orang berilmu dan beramal, berarti ada dua golongan lain. Apa itu? Yang berilmu tapi tidak diamalkan, tidak beramal, dan yang beramal tapi tidak berilmu. Itu apa? Pembagian logisnya begitu. Maka seorang muslim adalah wasat, tengah-tengah. Bukan yang berilmu saja tapi tidak beramal, bukan yang beramal saja tapi tidak berilmu. Maka yang diberikan nikmat adalah yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga selanjutnya kita berlindung ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Jadi kita menginginkan, memohon kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa itu yang dimurkai? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti cara hidup mereka. Apa tuh gaya hidup orang Yahudi itu? Yaitu yang mengetahui yang hak, akan tetapi tidak mengamalkannya. Kemarin dikisahkan sama Ustaz Sufyan, gitu ya. Ayo, belum genap seminggu. Atau sudah seminggu ya? Oh, sudah seminggu, baru seminggu. Saya kasih clue-nya. Kisah tentang dua orang Yahudi yang berzina. Apa kaitannya dengan berilmu tapi tidak diamalkan? Kan beliau mengisahkan ya, dalam sejarah itu Nabi SAW menghukum 5 orang. Ma'iz, Ghamidiyah, terus siapa? Satu lagi dari kalangan muslim, dan 2 Yahudi. Apa kaitannya dengan ini? Bahwa Yahudi itu punya ilmu tapi tidak diamalkan, tidak mengamalkan ilmu. Tak laporkan Ustaz Sufyan ini ya. Yang dapat hadiah ada cabut ya, ditarik kembali ya. Pas itu Ustaz, pas ngantuk Ustaz. Pas ke belakang ya. Pas makser gitu ya. Disebutkan bahwa dalam Taurat sendiri
Sebenarnya sudah jelas hukumannya pelaku zina apa? Rajam. Tapi kemudian mereka bersekongkol. Ini nanti kalau dijalankan syariat ini, kena ini, banyak yang melakukan itu. Akhirnya mereka apa? Menutupi itu. Terus apa? Datang kepada Nabi Muhammad SAW, mungkin punya apa? Hukuman lain. Ternyata apa? Rasulullah SAW jawabnya mudah. Coba lihat dalam Taurat sendiri apa tahu hukumannya? Apa kemarin katanya? Dicoreng wajahnya, kemudian dinaikkan keledai dalam keadaan terbalik, kemudian diarak. Masih ingat gak? Iya, ini memorinya perlu di refresh ya. Apa kapasitasnya dinaikkan ya? Maka subhanallah, Nabi Muhammad SAW kemudian apa? Enggak percaya itu. Coba di mana? Tunjukkan. Begitu dibuka, apa hukumannya? Rajam. Ini salah satu bukti mereka itu berilmu tapi tidak beramal, tidak mengamalkan ilmu. Atau yang sering dibahas, dijadikan contoh apa? Kenapa orang-orang Yahudi itu banyak berkumpul di kota Madinah? Karena mereka punya ilmu bahwa Nabi yang terakhir akan turun di sebuah kota yang banyak tumbuh kurma. Dan di zaman itu setelah diteliti, kota yang cocok dengan profil itu adalah Yathrib, nama aslinya, yang kemudian oleh Nabi SAW diganti dengan Madinah. Tapi begitu datang, mereka berharap tentunya berpindah ke situ, harapannya apa? Nabi yang terakhir itu muncul di kalangan Bani Israel, karena nabi-nabi sebelumnya itu dari kalangan Bani Israel. Lah kok ternyata munculnya nabi dari bangsa Arab, dari suku Quraisy yang selama ini mereka ngancem-ngancem kepada orang Arab, awas ya nanti kalau nabi terakhir datang kami perangi kali. Begitu datang nabi yang terakhir, mereka malah tidak mau beriman, berilmu tidak beramal. Maka itu makna dari apa? Al-maghdub alaihim, yang dimurkai itu siapa? Siapapun yang punya sifat apa? Berilmu tapi tidak dia amalkan. Dan contoh dalam sejarah siapa? Yahudi. Waladhdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi kita berlindung dari yang dimurkai tadi apa? Beramal tidak, berilmu tapi tidak beramal. Dan bukan yang sesat. Berarti siapa yang sesat? Beramal tapi tidak pakai ilmu, tidak berilmu. Siapa itu? Yaitu orang-orang Nasrani. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, yaitu orang-orang yang kelihatannya beribadah kepada Allah tanpa didasari oleh basirah, yaitu ilmu yang jelas, bahkan tanpa ilmu. Maka kita lihat amalan mereka itu apa dasarnya? Kesepakatan pendetanya. Bahkan kalau antum mau baca sejarahnya, dan mereka sebenarnya mengakui sejarah itu, pencetus agama Kristen yaitu siapa? Atau Nasrani? Siapa pencetusnya agama Nasrani? Paulus. Paulus ini orang apa? Yahudi.
Jadi mereka itu berseteru, padahal ya agama ini atas ide siapa? Orang Yahudi. Sehingga ajarannya jauh dari yang diajarkan Nabi Isa. Tapi Masya Allah, di tempat saya dulu di Salatiga itu ada yang berangkat ibadahnya kapan? Bareng dengan orang berangkat sholat subuh. Karena ada jadwal, kalau di Salatiga itu ada yang jadwalnya jam 5. Maka berangkatnya setengah 5 barengan kita ke masjid. Semangat beramal, tapi tidak ada landasan ilmunya. Di antara yang nyata apa? Babi itu yang seharusnya haram dalam Injil. Nyatanya ada sekte apa? Advent yang sampai sekarang masih berpegang kalau itu haram. Ini menunjukkan bahwa Injil itu sebenarnya mengharamkan babi. Demikian pula kalau kita mengingat bagaimana mereka memperingati lahirnya Nabi Isa yang mereka anggap Tuhan. Di bulan apa? Desember. Padahal bulan Desember itu musim salju, musim dingin. Dan kisahnya lahirnya Nabi Isa, Maryam melahirkannya di mana? Di bawah pohon kurma. Disuruh apa? Menggoyangkan pohon kurma. Dan kurma matang itu di bulan sekitar Juni-Juli, di musim panas. Jadi bertolak belakang 180 derajat. Itu menunjukkan mereka melakukannya tanpa ilmu, bahkan dengan logika saja enggak masuk. Maka kita dilarang dan memohon kepada Allah. Bentuknya apa? Kita diajari untuk memohon kepada Allah agar tidak menjadi golongan yang beramal tanpa ilmu. Dan yang dimaksud adalah peringatan dari para ulama su. Jadi ada orang merasa dirinya alim, mengklaim dirinya berilmu, padahal dia apa? Orang yang jahat, yang buruk, yang ingin mengajak manusia mengkultuskan dirinya. Yang bahasa sekarang itu apa? UUD, ujung-ujungnya dunia. Dunia itu sudah duit, bisa yang lainnya. Karena kadang mungkin dia tidak menginginkan duit, apa? Kehormatan, pengakuan di tengah masyarakat. Ada sebagian orang karena ketokohannya dia nggak mau menerima kebenaran, karena takut kalau dia menerima kebenaran ketokohannya akan hilang. Seperti dalam sejarah kalau kita membaca kisahnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang digelari dengan apa? Ra'sul Munafiqin, dedengkotnya, kepalanya orang munafik. Kenapa sampai dia itu punya dendam, menampakkan keislaman tapi sebenarnya dia masih menyimpan apa? Kekufuran. Pernah baca ceritanya? Mengingatkan PR ya. 4 ya. Piye to Ustaz? Jadi mungkin ini hal yang sudah kita ketahui bersama dengan sering kita dengar. Penduduk Madinah itu ada 2 kabilah besar apa? Aus dan Khazraj, yang selalu berperang. Dan berperangnya itu sebenarnya juga karena dikompori Yahudi yang mereka tinggal di Madinah. Karena ada sebagian Yahudi itu yang bersekutu dengan Aus, ada yang bersekutu dengan Khazraj. Kelihatannya pada ngompori sebenarnya. Dan kemudian
Dua suku ini sebenarnya apa? Sudah lelah dengan konfrontasi. Akhirnya mereka punya ide kalau kita memilih pemimpin bersama. Siapa pemimpin itu? Calon pemimpin itu Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini. Tapi masih calon. Nah, ternyata pembicaraan itu kemudian menjadi mentah. Kenapa menjadi mentah? Masuknya Islam ke Madinah. Ternyata penduduk Madinah tidak memerlukan apa yang mereka bayangkan sebelumnya, karena mereka kemudian disatukan dengan Islam, apalagi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahayanya penyakit hasad itu sampai seperti ini. Hasad bisa menjadikan orang sampai seperti ini. Hasadnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka kita perlu banyak berhati-hati dengan sifat tersebut. Dan para ahli ibadah yang sesat, jadi ada yang mengklaim dirinya ulama tapi malah menghalangi manusia dari kebenaran, atau para ahli ibadah yang mereka tersesat, yang artinya apa? Karena dia hanya fokus kepada ibadah sampai seakan apa? Menghajar, menjauhi ilmu. Dan dalam sejarah ada kisah yang masyhur. Kisahnya siapa? Pembunuh 99 orang. Ketika dia punya keinginan untuk bertaubat, dia bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Nah, dan ini sebenarnya apa? Masya Allah, menjadi pelajaran. Preman yang sekelas ini pun tahu kalau tanya akhirat itu kepada orang yang berilmu. Jadi bukan dengan bonek gitu ya. Alah paling ya oleh, ngono mosok ra oleh gitu ya. Sebagian orang kan andalannya gitu ya, kalau menentukan hukum gitu, repot mutus ke dewi. Ini bahaya. Ternyata di awalnya dia ditunjukkan kepada siapa? Seorang rahib. Rahib itu siapa? Ini ahli ibadah yang jauh dari ilmu. Dia mungkin fokus ibadah, tapi dia tidak punya perhatian terhadap ilmu. Ketika ditanyakan, dan si pembunuh ini juga orang cerdas. Lihat dari apa tadi, keinginannya bertanya kepada orang paling berilmu. Yang kedua apa? Ketika bertanya, dia menggunakan objek pertanyaannya itu orang ketiga. Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Kalau ada seseorang, dia tidak mengatakan saya membunuh 99, tapi mengatakan kalau ada orang membunuh 99 orang, apakah masih ada kesempatan taubat? Apa bedanya kira-kira? Dua pertanyaan ini. Beda nggak kira-kira? Apa bedanya? Iya. Kalau yang dia katakan saya membunuh 99, yang ditanya sudah ngewel dulu, dredeg dulu gitu ya. Dan jawabannya mungkin cari selamat, meskipun dia tidak tahu jawaban yang sebenarnya. Tapi karena ini yang ditanyakan seakan orang lain. Si rahib menjawab dengan ra'yunya, dengan akal. Kalau kita mungkin mencoba memahami logikanya si rahib apa? Membunuh satu seorang saja dosa besar. Lah ini dosa besar pangkat 99. Bukan cuman kuadrat. Ada ya? Ini pangkat 99. Maka si rahib dengan enteng mengatakan gak ada taubat untuk. Ya
Ya mungkin si pembunuh ini kemudian logikanya apa? Logika kita gitu ya. Apa itu terlanjur basah nyemplung sisan gitu ya. Bunuh sekalian, apa bedanya 99 dengan genep 100? Makanya kemudian dikenal dengan pembunuh 100 orang. Karena aslinya ketika keinginan taubat itu baru 99 korbannya. Baru atau sudah? Baru atau sudah? Maka kemudian bertemu dengan apa? Orang yang berilmu. Jawabannya amat sangat berbeda meskipun pertanyaannya sama. Ma ma'ana kaminat taubah? Apa yang bisa menghalangimu dari pertaubatan? Dan ini mengingatkan betapa pentingnya ilmu. Akhirnya bertobat dan seterusnya, meninggal di perjalanannya. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, orang yang rusak dari para ulama kita adalah serupa dengan kaum Yahudi. Dia alim tapi amalnya rusak. Ya berarti mirip dengan siapa? Yahudi. Berilmu tapi tidak beramal. Dan orang-orang yang rusak dari para ahli ibadah kita serupa dengan kaum Nasrani. Sebaliknya yang kelihatannya ahli ibadah tapi tidak pakai ilmu, ya dia sebenarnya mirip dengan orang Nasrani. Kemudian ilmu lain berkaitan dengan Al-Fatihah. Di antara penolong paling besar untuk memahami surat ini adalah hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah berfirman. Jadi ini hadis apa? Qudsi, dari firman Allah. Allah mengatakan, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-salah. Apa itu salat? Al-Fatihah. Dan itu nama lain dari Al-Fatihah. Dan itu menunjukkan keutamaan apa? Al-Fatihah. Karena rukun utama di antara rukun salat itu membaca Al-Fatihah. Bagaimana kita bisa memahami maksud dari salat ini adalah Al-Fatihah? Dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Aku membagi salat yaitu Al-Fatihah antara diriku, kata Allah, dengan hambaku menjadi dua bagian. Bagaimana Al-Fatihah itu bisa dibagi dua? Wali abdi ma sa'al. Dan hambaku mendapatkan apa yang diminta. Bagian kita itu apa? Doa. Dan Allah sudah menjanjikan doa yang terkandung dalam Al-Fatihah itu akan diberikan. Berarti ini mengingatkan kita, dalam Al-Fatihah yang kita baca itu terkandung doa. Sehingga dalam kitab beliau yang lain yang juga dibacakan di TV kita, Ustaz Rahmat ya kalau nggak salah, itu membaca apa itu kitabnya, Mas Rian? Nah, hafal nggak itu jadwalnya? Min hidayati suratil Fatihah, di antara petunjuk-petunjuk surat Al-Fatihah. Di sana Syekh Abdul Razak mengingatkan, harus diingatkan kepada masyarakat umum bahwa dia di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat apa? Doa yang dia panjatkan. Dan Allah sudah menjanjikan doa itu akan dikabulkan. Tapi ya doa itu dikabulkan kapan? Kalau kita memang faham kita itu sedang berdoa. Bagaimana pembagiannya? Fa idza qala al-'abdu, apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, inilah dalil paling kuat yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu diawali dari mana? Alhamdulillahi rabbil alamin.
Karena Allah sendiri yang mengatakan, jika hambaku mengatakan apa? Alhamdulillah. Padahal sedang menjelaskan tentang pembagian Al-Fatihah. Berarti ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan basmalah adalah awal dari semua surat. Qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi, yaitu apabila hamba membaca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang memuji Allah. Ingat itu. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba tadi membaca apa? Yang maha pengasih, pemurah lagi maha penyayang. Allah Ta'ala akan mengatakan apa? Asna alayya abdi. Di situ dikatakan apa? Hambaku menyanjungku. Jadi hamidah itu memuji, asna diartikan menyanjung. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila hambaku mengatakan apa? Yang menguasai di hari pembalasan, Allah akan mengatakan majjadani abdi. Apa artinya? Hambaku mengagungkan, memuji, menyanjung dan mengagungkan. Itu apa? Separuhnya haknya Allah. Allah itu yang paling berhak untuk dipuji, disanjung dan diagungkan. Wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi. Dan dikatakan dalam suatu ketika apa? Apabila dia membaca, ini berarti penggalan hadisnya enggak diterjemahkan di sini. Yang bagian apa? Wa marratan, dan suatu ketika fawwada ilayya 'abdi, hambaku telah apa? Menyerahkan kepadaku urusannya, gitu ya. Diterjemahnya itu sebenarnya langsung kepada fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila dia membaca hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah ya Allah yang kami minta pertolongan. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara diriku dengan hambaku. Jadi ayat ini apa? Tengah-tengah. Bagiannya Allah ada, bagiannya hamba ada. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang diminta? Mulai inilah apa? Doanya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah mengatakan hadza li abdi, ini bagian hambaku, yaitu apa? Permohonannya, permohonan kita. Jadi kita harus sadar, baca Al-Fatihah itu bukan hanya menyempurnakan bagian dari rukun sholat kita, tapi di situ kita sedang memohon. Bahkan inilah apa? Doa yang paling mahal. Kenapa kita katakan doa yang paling mahal? Kenapa kira-kira? Karena yang petunjuk itu paling mahal. Berarti doa memohon petunjuk adalah doa paling mahal. Sederhana, oke kan? Yang kedua apa? Mahal karena Allah mewajibkan kita membaca itu setiap hari berulang kali. Ada gak doa lain yang diwajibkan setiap hari dibaca? Ada? Gak ada.
Karena doa itu sifatnya apa? Anjuran. Sedangkan doa ini karena bagian dari salat kita wajib untuk dibaca. Nah, termasuk ya doa-doa yang lainnya dalam salat. Makna aku membagi as-salah yakni apa? Al-Fatihah. Ia dinamakan dengan salat karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Jadi Al-Fatihah disebut salat kenapa? Karena rukun salat. Dan orang tidak sah kalau salat tidak membacanya, kalau punya kesempatan. Nah, makanya kalau terlambat dapat imamnya rukuk, dia ikut rukuk, sah nggak salatnya? Sah. Loh, kan nggak baca Al-Fatihah, nggak ada kesempatan. Karena begitu agungnya kedudukannya di dalam salat. Makna ia dibagi antara Allah dengan hamba adalah bahwasannya 3,5 ayat darinya adalah untuk Allah, yaitu ayat-ayat yang pertama. 3 ayat pertama sampai apa? Iyyaka na'budu. Makanya dihitung 3,5. Dan 3 ayat untuk hambanya, yaitu ayat-ayat terakhir. Mulai apa? Memohon pertolongan hanya kepada Allah, itu sudah permohonan. Meskipun bentuknya apa? Pengakuan. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Berarti hakikatnya kita itu butuh pertolongan Allah. Yang pertama adalah sanjungan bagi Allah, dan akhirnya adalah doa bagi hamba. Surat Al-Fatihah ini dinamakan juga dengan apa? Ummul Quran. Karena ia secara global mencakup apa yang dikandung oleh Al-Quran secara terperinci. Ummun apa artinya? Induk, ibu aslinya. Tapi kita juga mengatakan induk. Karena inti-inti yang ada dalam Al-Quran itu semuanya ada dalam Al-Fatihah. Maka sudah seharusnya kita itu apa? Punya buku yang berkaitan dengan pembahasan surat Al-Fatihah secara khusus. Kita ini seharusnya punya pertanyaan, ada apa dengan surat Al-Fatihah, bukan yang lainnya. Gitu ya. Ada apa dengan surat Al-Fatihah? Kenapa kita perlu bertanya? Satu-satunya surat yang diwajibkan dibaca setiap hari berulang kali. Berarti ada sesuatu. Kadang kita lewatkan begitu saja. Seharusnya kita itu cari buku yang menerangkan isi kandungan Al-Fatihah, sehingga kita membacanya itu apa? Seakan sudah membaca isi Al-Quran. Surat Al-Fatihah penuh dengan pelajaran dan ibrah, pembakuan kaidah-kaidah agama dan pokok-pokok iman, perkara-perkara syariat, akhlak, adab dan sebagainya dari segala yang dicakup oleh surat yang agung ini. Loh, isinya seperti ini. Cuman beliau ya, karena ini memang pembahasan ringkas, beliau hanya memberikan isyarat. Berarti seharusnya kalau kita ini memang minat mengetahui isi kandungan Al-Fatihah yang kita baca setiap hari berulang kali, buka buku tafsir. Agar kita itu bukan hanya tahu artinya, tapi sampai paham maknanya. Wallahu ta'ala alam. Dengan ini berakhir pembahasan kita dari surat Al-Fatihah. Kemudian nanti kita akan mulai dari surat Al-Zalzalah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah hadir, yang hadir di sini atau yang menyimak lewat streaming ataupun TV kabel. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.